Saudaraku kasih, Shalom. Hari ini kita kembali menjumpai Anda dengan renungan pagi. Saya pagi ini mengangkat satu tema, minta maaf pakai bahasa Inggris, From Nobody to Somebody. Maksudnya adalah dari bukan siapa-siapa menjadi manusia yang berharga dan dikasihi Tuhan. Saudaraku, teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, di mata Tuhan, yang namanya manusia, sehebat apapun dia dalam sudut pandang manusia, mungkin dia adalah orang yang sangat hebat karena kepandaiannya, prestasinya, kekayaannya, kepandaiannya. Tetapi saudaraku, di mata Tuhan, semua manusia sama. Sesungguhnya di mata Tuhan, semua manusia itu bukan siapa-siapa. Mengapa? Karena manusia dikuasai oleh sifat-sifat dosa dalam hatinya, pikiran dan lakunya. Sehingga semuanya telah berbuat dosa, kata firman Tuhan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Manusia dalam realitanya menjadi jahat, egois, serakah, sewenang-wenang, mau menang sendiri dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kepada semua orang yang datang dan bertobat kepada Tuhan dari dosanya, maka semua celah dosa dan lakunya yang jahat itu diampuni oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bukan saja mengampuni, Tuhan mengangkat orang percaya menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Makanya teks tadi mengatakan dulu kita bukan umat, sekarang menjadi umat yang terpilih, menjadi imamat rajani. Artinya kita ini menjadi imam-imam yang bisa langsung datang sendiri kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, kalau orang ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, membawa korban bakaran dan sebagainya, maka harus imam yang melakukannya. Imam itu sebagai perantara, makanya dalam bahasa Latin imam itu disebut sebagai pembangun jembatan, bridge builder. Nah, kita ini ada disebut imam-imam, artinya kapan saja kita boleh datang pada Tuhan, membawa hidup kita, doa dan seru kita dengan cara kita, dengan bahasa kita, kapan saja, di mana saja. Karena kita ini imam yang melayani raja segala raja, yaitu Tuhan. Makanya disebut imamat rajani. Yang di dalam konteks ini kita diberi kesempatan juga melayani sesama kita sebagai imam di hadapan Tuhan yang melayani umat Tuhan. Juga kalau orang beriman dengan segala kesungguhan, dia sungguh-sungguh bertobat, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita telah diubah statusnya. Tuhan katakan menjadi bangsa yang kudus, yang spesial, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang dipisahkan untuk masuk tertentu, yang kudus karena sudah diampuni dosa dan kesalahannya, dan juga menjadi milik Tuhan sendiri. Dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat Allah. Dahulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Makanya dalam bahasa saya tadi, dari from nobody to somebody. Dulu kita adalah orang celaka karena dikuasai oleh dosa, hidup tanpa Tuhan dan tanpa masa depan. Sekarang kita dikasihani oleh Tuhan, menjadi umat Tuhan, bahkan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara, namun tidak boleh kita berhenti di situ, dan jangan lupa fungsi kita, peran kita, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, yang berkarya mencipta alam semesta, itu harus dikenali oleh banyak orang, bahwa dunia ini ada karena Tuhan, dan manusia ini ada walaupun tercela tapi dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, hidup kita harus menjadi hidup yang memberi kesaksian yang bagus, sehingga kita memberitakan
hal-hal yang mulia dari Tuhan, tentang kebesaran dan kasih-Nya kepada semua orang, supaya banyak orang yang mengenal Tuhan dan bisa melayani Tuhan sebagai imam-imam yang melayani Tuhan kapan saja, di mana saja. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan, karena kita adalah bangsa yang kudus, milik Allah. Kiranya predikat ini mewarnai hidup kita setiap hari dalam tutur kata, laku, dan perbuatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami berkenan kepadamu. Tolonglah umat-Mu supaya ditolong dalam berbagai situasi yang sulit. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang karena pandemi ini mengalami begitu banyak kepahitan. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri solusi yang diperlukan. Tuhan memberkati negeri kami, negeri yang aman dan tentram. Selalu menjadi doa kami adalah supaya Indonesia maju dan menjadi masa depan yang baik untuk anak cucu. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Beserta dengan kami hari ini, Immanuel. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan beserta kita. Amin.